Suami gue bilang diliatin terus sama lo. Tadi suami gue udah bilang, dari tadi curi-curi pandang, pura-pura foto. Kayak gimana sih mukanya? Gue kesel banget sumpah jika gue mau nangis kok ada orang goblok banget gitu loh. Kayak kalau kata gue ngambil jatah goblok tuh dikit-dikit aja, jangan dikorupsi semua. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Gue tahu lu udah menantikan pembahasan dari video ini karena kelakuan yang sungguh sekali. Sebuah kelakuan yang kayaknya ketika lu ngelihat lu akan meluapkan semua emosi yang lu punya ke perkara ini. Jadi lu luapkan di kolom komentar di bawah. Tapi intinya semua ini bermula ketika ada akun Instagram @farasqueen1922. Mbak-mbak ini itu lagi ramai diomongin sama orang-orang dimanapun karena kelakuannya yang sungguh sangat amburadul segala macam. Semuanya bermula ketika dia pergi ke Jeko untuk makanlah sama so-called kekasihnya. Kemudian di tengah makannya itu, ketika dia lagi videoin live Facebook segala macam, lampunya mati. Tiba-tiba dimeletin gue kayak ular. Aduh papi, ganteng banget sih, ya gelap. Ya gelap guys, udah tutup guys di luar. Oh my god, bilang dong. Nggak sopan ya lu, kurang ajar tau gak Mako. Bilang dong, kalau mau digelapin, tadi kata security-nya nggak apa-apa. Dari sini kita sebentar berhenti dulu. Jadi sepertinya karyawan Jeko ini secara tidak sengaja mematikan lampu yang ada di tempat itu. Karena by the way, ini tuh kayak udah closing order nggak sih? Maksudnya udah mau tutupan gitu nggak sih seharusnya? Terus ya katakanlah dia udah ngomong sama security katanya nggak apa-apa, tapi mungkin mbaknya nggak tahu kalau ada orang di sana. Jadi kayak lampunya secara tidak sengaja mati. Dan kalau lu denger samar-samar tadi, mbaknya juga mbak pelayan di sana udah minta maaf. Tapi si ibu ini masih marah-marah. Tadi security lu udah kesini, udah bilangin gua, tau gak? Tuh, kurang ajar ya, orang lagi makan juga. Nggak bagus ini, Mako. Tadi security-nya udah bilang, coba panggil, mana security lu? Lu semua, security-nya mana? Security tadi udah bilang lo sama security lu. Dari sini sudah bisa kita simpulkan kalau memang orang ini problematik. Masalah yang sepele dibesar-besarkan. Masalah yang tidak seharusnya mengeluarkan kata-kata kasar, tiba-tiba dia yang ngebawa-bawa binatang. Dari situ kita seolah-olah tahu kalau sepertinya emang orang ini tuh kayak punya masalah sama dunia gitu. Merasa paling GG, merasa paling OP, merasa paling wow sedunia. Gue pun penasaran karena kalimatnya adalah dia live streaming, ketemulah akun Facebooknya. Di sini ada penjelasannya dulu nih. Security di Jeko itu ditugaskan manajer Jekonya untuk menegur dan memperingati pembeli jika sudah mau tutup. Dan juga dia bilang diberi wewenang untuk menyampaikan mengizinkan kami boleh makan di tempat sampai selesai. Memang sangat pantas bicara kasar dan menunjuk ke hadapan manusia berisi iblis yang murahan dan genit, berniat merusak rumah tangga orang, menggoda suami orang, menggoda pasangan orang yang dia tidak kenal untuk menjadi mangsanya selanjutnya. Gue seneng nih orang-orang yang imajinatif ini, kayak semuanya tuh kayak ada dalam kepalanya sendiri gitu loh. Dengan diawali dari menggoda secara diam-diam dengan cara busuknya, memainkan mata melirik dan sikap yang niat menggoda. Sikap seperti itu jelas seperti binatang yang tidak mengenal Tuhan. Binatang yang tidak bisa menghargai, tidak mengetahui makhluk lainnya bersama pasangan halalnya. Biar kapok, tidak bisa dibiarkan lama-lama jika masih bersikap seperti itu terhadap pasangan atau pembeli yang datang ke restoran kafe tersebut dan di mana saja. Kaya raya itu bukan dari hartanya. Kenapa tiba-tiba kaya raya bukan dari hartanya? Kaya atau tidaknya seorang bukan dari manusia dan berhak menilainya. Hanya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menilainya. Kalimat ini benar. Yaitu dari kaya iman dan hatinya yang bisa dijaga untuk muhrimnya, bukan dari hartanya. Hashtag, sebenarnya gue terganggu bukan sama perusahaan Jekonya, tetapi sama sikap karyawannya yang genit dan gak sopan santun. Hashtag ada CCTV. Gak jelas banget orang. Dia tahu arti hashtag gak sih?
Ada hashtag ada di CCTV, pelayan pelacur itu bersikap genit bolak-balik di dekat gua makan. Siapa tahu emang mau bersihin tempat. Ya, kenapa lu pede sekali? Pertanyaannya gue sekarang adalah, apakah lu siap menonton video dengan durasi 6 menit 12 detik melihat kelakuan ini? Gue sih enggak, tapi ayo gue temanin lu menonton semuanya. Ini lanjutan dari yang lampu mati terus dia marah-marah gak sih? Ini Jeko Serang nih pelayannya nih. Oh, Jeko Serang. Jeko Serang. Terus kenapa? Belum nikah. Perawan tua lu nggak taunya. Ya Allah, Perawan tiba-tiba. aku loh, punya mata genit. Punya mata genit sama suami orang. Kurang ajar lu bikin manajer lu minta maaf sama pembeli lu, sama customer. Nyusahin. Pantes lu perawan tua lo ya. Pantes lu nggak laku genit sih lu. Orang dilihat tidak dari penampilannya. Penampilan boleh begini, tapi perawan sama suami. Rawan Ya, saya dapetinnya. penampilan begitu doang, tapi genit loh. Lu tau gak sih mbak-mbak ini, mas-mas ini tuh kayak mereka kayak udah diemin aja biar seneng, udah nggak apa-apa udah. Gue kalau jadi mas-masnya, gue kuncir ju mulutnya, gue tali simpul biar kagak bisa lepas. Gue taruhin kabel tis, srek gitu, kagak copot tuh, kagak keluar dari mulutnya omongan-omongan kayak gitu. Songong banget anjing. Penampilan doang lo tertutup, jempol kaki masih pakai kaos kaki, tapi dobrak. Gue jamin lu gue bawa ke dokter gak perawan lu. Aduh. Nggak, aku berani perawan. Lu aja mata Ambil lu mobil. genit. Kau di perawan. Mata lu aja udah genit, kamu berapa kali dipedipin sama dia? Mas, taruhan saya berani. Ambil mobil Ada di saya kalau di CCTV perawan. loh. Seganteng apa sih laki lu anjing? Laki lu Ronaldo, Leonardo DiCaprio. Laki lu siapa? Laki lu mukanya kayak mus. Jadi orang, Saya pulang naik bis. datang nyes. Ini orang kok kegenitan sama aku. Kepengen susuk kali ya? Setan itu di badan. Jangan dipiara setan. Suami gua. Aduh ya Allah, hati gue sakit banget. Digenitin, bukan ngeliatin doang, pecicilan. Lu kerja aja, jangan genit. Kita berhenti sampai di situ dulu sebentar ya, untuk mengklarifikasi sesuatu yang rasanya lu harus tahu. Pertama, lu pengen tahu kan lakinya kayak apa? Maksudnya kan lakinya merasa ganteng banget, jadi ya kita harus at least harus ngasih tahu dong kegantengan suaminya. Maksudnya biar orang-orang juga tahu gitu. Suaminya tuh emang ganteng banget kan? Iya kan? Meskipun kita juga nggak tahu nih mbak-mbak, katakanlah mbak-mbak pelayannya memang melihat si mas-mas ini ngedip-ngedip atau segala macam. Menurut si mbak-mbak alis pedang Zabuza ini, men alisnya tebel banget kayak pedang Zabuza. Lu pernah lihat gak sih lu? Yang sama Itachi. Sekarang ketika lu sudah mendapatkan gambaran, apakah sekiranya mbak-mbak tadi, men, gue ngeliatnya kayak pegawainya tuh kayak emang gimana sih, kayak ABG normal pada umumnya aja gitu. Gue rasa akan sangat kecil sekali kemungkinannya untuk ABG ini melihat mas-mas itu, suaminya dia terus kayak yang gila, ini benda prasejarah dari mana ini, ganteng banget, wow gitu. Emang sengaja gua lama-lamain, lu nya genit, karyawannya genit. Ngerti gak lu genit? Lu merasa gak genit? Hah? Kebiasaan yang lain-lain istrinya diem. Masuk akal kenapa mbak-mbaknya dan masnya ini nggak bisa marah balik, karena nama yang dibawa mereka adalah nama perusahaan, bukankah begitu? Dan ya ini kerjanya sebagai frontliner perusahaan, tentu tidak boleh sembarangan untuk ngomong sama orang, apalagi kalau menyauti permasalahan yang nggak penting banget ini gitu. Jadi cuma bilang apa, besok jangan makan lagi di sini. Karyawannya genit, cuma gitu doang Pak. Banyak teman saya ngeluh, jangan makan lagi di situ, karyawannya genit. Jadi nggak laku gara-gara yang genit. Gara-gara makannya cabul, makanya dia nganggur, dikutuk sama Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuk mata lo. Nggak pernah baca Al-Quran, ya Karim. Lu nggak tahu isi Al-Quran, lu taunya natap suami orang, lu tahu
Nggak apa-apa, ini buat pelajaran dia. Udah menikah apa namanya? Bukan muhrim lu. Yang udah menikah itu muhrim istrinya. Muhrimnya adalah suami istrinya. Gua aja berani berkata-kata sesama wanita. Lu nggak bisa men segampang gitu ngebawa-bawa Tuhan, ngebawa-bawa Al-Quran segala macam ketika itu tidak bisa lu aplikasikan kepada diri lu sendiri. Untuk lu pakai kemudian ngomelin orang, omelin dulu diri lu sendiri. Aduh ya Allah, ya Tuhanku, paringono sabar kuat selamat langgeng sentoso. Sekarang paudo langgeng jagat masih saring batoro. Semoga rumahnya ini timpa meteor. Anjing baru 2 menit 50 detik. Dan tadi ngobrol sama security, sama manajer, Saya ada udah- gak gua mau begini? Gak ada. Ngobrol sama beliau bilang nggak apa-apa katanya. Bukan muhrim gua. Sebentar lagi ya Pak, iya nggak apa-apa. Boleh. Itu pelayanan, Pak. Tapi kalau Ini kan agama, basic dagang. disayang sama Allah. Pelayanannya harus bagus. Lu bikin Tapi perusahaan kalau sepi yang lagi takut. Para masih istri ada nggak mau customer balik lagi makan. Dimatiin Kalau semua, karyawannya itu beli, etikanya nggak ada. sekarang Menurut saya ya, hijab maaf ya doang. pandangan kacamata saya. Tahu lo orang terganggu. Jadi kan awal mulanya adalah berkala lampu yang gua nggak tahu sengaja atau tidak sengaja dimatikan itu kan. Tapi kan ketika sudah minta maaf harusnya sudah selesai. Yang dibawa sama si mbak-mbak ini adalah kegenitan dari pegawainya yang mana sangat amat gua ragukan sekali kebenarannya. Apakah itu memang terjadi atau itu emang ilusi semata di dalam kepalanya. Jadi kayak semua itu ada di dalam kepalanya sendiri. Apakah ini perkara insekuritas dari si istri, takut suaminya direbut orang yang padahal kemungkinannya besar sekali untuk suami itu tidak akan direbut orang lain. Kode-kode, Kenapa? ngejual main mata. Bagus. Ini pelajaran. Kalau ditimpalin, kalau suami aku nimpalin, ngerti gak kalau suami gua nimpalin? Kalau Harus suami dipakai. gua nimpalin gaya dia, langsung suami gua Jangan sampai terjadi setelah saya nanti ada. kode-kodean. Dia kan udah Dimatiin, gini-gini. dimatiin. Kode-kode mau biar suami gua ngasih nomor, dia udah gini-gini. Pernah loh gua ngejebak orang karyawan begitu. Iya. Gua pernah di Enggak, restoran ini karyawan. enggak bagus. Lu bisa nggak sih ada orang ngomong tuh jangan ngomong? Si bapak-bapaknya juga Coba gimana Ki, sih? kamu jebak. Diliatin lagi Cicilan sama suami kalau gua, dia langsung saya lagi duduk di ngasih situ, nomor. dia moto-moto di situ. Udah Ngapain? dicatat. Karena dia belum pernah foto di situ. Logika dong. Trik itu Dia karyawan di sini. banyak. Masa nggak pernah foto di sini? Lu juga kalau ditimpalin suami gua sama dia. Tuh, gua unyek-unyek habis juga gua gak bakalan keluar semua iblis di mata lu. Kamu. Tanya enak. Dipukulin gak deket lagi sama gua. Rip. Saya kejar. Pengen digaruk kali itu sama kulit durian. Astagfirullahaladzim mulutnya, ya Allah. Nggak bisa bro. Kali ini gua kalah. Gue skip videonya karena gua nggak kuat. Ya Allah hatiku tersayat-sayat. Gue jadi mbak-mbak Jekonya tuh kayak ini kekerasan verbal loh. Aduh gue kalau jadi mas-masnya gue nggak peduli dipecat dah. Yang penting kepalanya gue masukin adonan donat, diunyeng gitu. Aduh ya Allah hati gue. Malaikat yang mencatat dosanya itu juga lagi bingung gue rasa ketika ngeliat dia marah-marah tuh kayak yang malaikatnya, Bang buku baru bang. Bang ini buku baru buruan. Berapa halaman ini dia ngomong. Setelah video ini ramai dibahas sama orang-orang di sosial media segala macem, terus ketemulah akun Instagramnya, real account, artis banget kali lu ya. Sehat, seksi, strong, dan smart. Selalu bahagia dan baik hati. I love you my son. Udah punya anak ternyata. Bayangin mbak kalau mbak punya anak terus anaknya diperlakukan seperti itu oleh orang-orang yang kaya mbak sendiri yang suaminya kegantengan. Apakah mbak suka? Ih, gue sisir bibir lu. Ih. Kesel banget gue. Akun Instagramnya by the way ini sudah di report atau diapain, pokoknya akun Instagramnya sudah nggak ada. Tapi kecil kemungkinannya kalau dia deactive account karena dia masih denial dan merasa dirinya benar. Kemungkinan dihapus sama Instagram itu sendiri. Ada meme-nya juga. Ini apa nih? Nih yang lagi viral di Jeko. Banget lagi gue lagi siaran langsung. Kurang ajar nih Jeko nih di kota Serang. Gue lagi makan lampunya dimatiin. Lu tuh pekerja bukan bos. Yang
Iya, bosnya lagi main PUBG. Bulak balik lu caper sama suami gua juga. Suami gua bilang diliatin terus sama lo. Tadi suami gua udah bilang dari tadi curi-curi pandang, pura-pura foto. Kayak gimana sih mukanya? Boleh seksi, tapi gua nggak mau zina mata sama laki-laki. Allahu Akbar. Allah. Boleh penampilan gua begini, tapi gua tahu agama. Allah tidak lihat penampilan kita, tapi hati kita. Maaf tahu agama, tapi lisannya nih yang Terus orang pun nyari tahu kelakuannya si orang ini kayak apa dari Instagram dan segala macam. Ternyata emang kayak Doski udah punya masalah di mana-mana aja gitu kayak gini nih. Well, ini bukan lebih ke masalah sih, tapi lebih ke kekocakan lainnya. Dia bikin postingan gitu. Sayang sekali Instagramnya udah hilang loh. Coba kalau ada kita telusurin sih. Alhamdulillah hari ini Faras bisa berbagi meskipun tidak seberapa, hanya habis 10 juta. Wow. Untuk ke-9 kakak kandung Faras dan beberapa keponakan Faras sebagai tetangga Faras. Rumah mobil nggak perlu mewah karena semua itu nggak terlalu penting di dalam hidup sampai mati, bahkan hidup lagi. Sebab kemewahan harta dunia tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Nggak habis seberapa kok, aku amal cuman 10 juta. Oh iya, terus ada postingan di Facebook gitu. Ini dari orang dari Bali. Waspada dan gak membuka celah sama sekali sama mereka. Hati-hati ya teman-teman, banyak orang stres akhir-akhir ini. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Mbak, Mas, happy holiday ya. Hati-hati di Bali, jangan lihat nipu orang lain lagi. Karmanya kuat. Nipu orang lain. Foto-foto di Bali pakai baju suami, bajuku dan 2 celanaku yang dicuri dari jemuran. Astaga. 2 sejoli yang pengen gaya di Bali tapi nyolong baju orang. Tadi katanya habis amal 10 juta. Masa baju ngambil dari jemuran orang? Gimana sih? Singkat cerita, datanglah mereka ke rumah kami, kenalan denganku, dan aku langsung gak serak sama orang ini. Gak tahu kenapa auranya beda, bad attitude. Banyak gaya, udah nanya-nanya agama, ngomongnya tinggi, gak ada humble-humblenya atau sewajarnya orang yang minta tolong. Tapi suami selalu ingetin aku untuk terus berpositif thinking. Oke, baiklah. Dan terbukti setelah kelar nyepi gak ada pamit-pamitnya sama sekali. Or just say thank you pun gak ada. Tapi ya mbok yo, itu celana sama baju Eka dibalikin dong. Dan 1 celana favorit aku yang dijemur kok diembat juga. Astagfirullah. FB aku dan suami kok malah diblok. Tapi ya udahlah, net posting ini bukan karena gak ikhlas sama mereka. Tapi aku ngeri hal ini terulang ke yang lain. 10 juta beramal katanya. Alah. Klarifikasi dari bapaknya. Oke. Gua gak peduli dan bodo amat siapapun juga bacot anjing yang menjelek-jelekan gua dan bini gua sampai pada ngada-ngadain segala macam fitnah, buat 1000 cara dengan beraninya dan lancangnya screenshot dan ingin gua dan bini gua dibenci manusia seluruh dunia. Yang penting bacotnya para iblis gak bener semua. HP lu caps lock-nya kepencet, benerin nih kata gua mah. Mau yang di Bali dimanapun juga itu para perek klub Bali yang udah gua tolak saat godain gua juga. Anjay. Si paling ganteng, si paling wow. Jadi bikin gara-gara macam-macam dengan kebetulan juga. Karena dendam gue tolak saat kodein ngajak gue selingkuh. Dan gue ngadu juga sama bini gue, langsung abis juga tuh pada disemprot di Bali. Abis nyempi sama bini gue. Tapi sayangnya gue gak videoin buat bukti. Najis, masih kesel, masih keki aja. Jablay Bali so paling oke lu biasa laku di Bali. Tapi sama gue jelas gue tolak mentah-mentah. Kesel dimaki-maki bini gue. Jadi apa aja lu buat-buat, dendam dasar iblis. Oh, jadi kayak dia membuat fitnah seolah-olah dia digodain sama istri yang nolongin dia untuk ngajak berselingkuh, padahal dianya yang emang kebera. Gitu. Ya Allah, ganteng banget emang si abang. Pedang Zabuza. Dua-duanya halu, dua-duanya itu kayak butuh ke psikiater, kata gue, ke psikolog sono, biar dibantuin untuk menyelesaikan masalah lu yang kayak gitu. Gue malah setelah mendengar perkara yang ini, gue malah jadi lebih yakin kalau video dia marah-marah ini emang dibikin-bikin aja perkaranya sama dia gitu. Emang halu, emang delusional. Terus gue ke Facebook cowoknya kan, hayo penjarain gue, yang gue hina bukan presiden tetapi wanita iblis penggoda bermata cabul yang hina. Emang dia tuh ingin jadi terkenal, cuman terkenalnya dengan cara-cara sampah. Balikin jemuran orang, woi, habis dibantu malah maling jemuran. No, orangnya di Bali nyariin lu pada. Mampus. Diwanted ya, dia langsung diwanted, gue yakin.
Tuh buat para penggoda yang gak terima ditegur bini gua, udah genit coba-coba godain gua. Atas izin Allah Subhanahu wa taala bini gua, lu ditegur pahit pedes, lu dimaki-maki, beda dulu bener punya mata dijaga hanya untuk muhrim lu saja. Ada teguran dari Allah. Men, cukuplah ngebawa-bawa agama, ngebawa-bawa Tuhan. Kelakuan kalian tuh tidak mencerminkan apapun gitu loh. Tidak mencerminkan orang yang beragama. Stop lah. Berhenti. Kalian butuh bantuan. Stop. Get some help. Please. Ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bukannya diterima dengan baik malah sombong lu, mentang-mentang banyak pendukung dari bangsa lu, para wanita iblis menggoda. Astagfirullah. Bukan mikir buat pelajaran malah makin sombong. Pastinya lo akan dapat teguran yang lebih parah, tapi bukan dari bini gua, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Camkan itu wahai para kaum hina, komplotan pere penggoda. Astagfirullahaladzim, ya Allah, paringono sabar kuat selamat. Warning, kalau mau nilai orang jangan dalam keadaan mabuk atau menggunakan narkoba. Kenapa sih? Ya membacanya pun pakaian tidak wajib untuk tertutup rapat. Yang penting ada niat hati membawa Al-Quran dan membacanya. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ. Ingat ya guys, salah satu syarat sholat dan membaca Al-Quran itu harus berakal. Kalau seperti ini, aduh mencemarkan sekali. Waduh. Aduh, di counter ada yang komen. Si paling tercinta, tersayang, termanja, teristimewa, soleha, dan kusu mengaji. Fotonya megang rokok sambil megang minuman. Apa tuh? Oh, ini dia balasin komen. Dibalikin malah bilang Tuhan gak nilai orang dari pakaian, padahal jelas dilarang umbar aurat. Terus dia balas kayak, iya gue pede dan gue sudah menilai wanita sebelum gue menikah. Banyak wanita berhijab pernah gue tidur, itu pengalaman gue. Tapi istri gue gak bisa dipandang dari pakaian seksi. Iya, colek gak bisa. Buntung iya tangan gue yang hijab, banyak yang bisa gue jamai sebelum menikah. Makanya gue buang semuanya, tidak gue jadikan istri. Tetapi tubuh istri gue dapatkan setelah gue menikahi dia. Astagfirullah. Nih, lu liatin aja gerak-geriknya ke arah mana, lu liatin kalimatnya akan jatuh di mana. Nanti ketika dia juga nantinya akan kepleset sendiri dah. Dengan dia yang tidak bisa mengeluarkan kata-kata dengan baik, dia tidak bisa memanage anger isunya dia dan pedang Zabuza yang dia punya itu. Ini apa nih? Ini salah satu video nih. Ada Pertalite nih. Makasih. Aku siaran langsung, kenapa? Yang jaga di POM itu semua wanita ya. Wanita. Tolong dong untuk Pertamina, saya tidak suka ya yang kerjanya itu kok wanita-wanita seperti itu gitu. Sedikit lagi pakai aplikasi itu saya belinya masih langsung 50.000. Terus kenapa itu kok pekerjanya itu wanita? Saya tidak suka loh. Kok wanita setiap saya ke Pertamina. Tolong deh yang laki-lakinya saja, khusus yang di Pertamina ya. Yang wanitanya, yang lain-lainnya lah untuk nyapu-nyapu nggak apa-apa wanitanya gitu. Bersih-bersih. Tapi kalau untuk seperti itu nggak pantas banget. Apalagi tadi di depan mobil saya truk ya Pi. Nggak pantes Indonesia ya Pi ya. Iya, Mami. Dia ngomong gue yang malu. Gue malu banget sumpah. Udah beli bensin cuma 50.000, banyak mau anjing. Gue kesel banget dengernya. Ih, orang lagi senyum ramah dikira genit sama suaminya, laki lu mukanya juga kagak cakep-cakep amat. Gue kesel banget sumpah anjing. Gue mau nangis kok ada orang goblok banget gitu loh. Kayak kalau kata gue ngambil jatah goblok tuh dikit-dikit aja, jangan dikorupsi semua. Gue rasa itu aja untuk video gue kali ini ya. Kewarasan gue tidak cukup untuk menangkap itu semua. Stres, ternular. Gue juga yakin yang nonton ini udah pada mulai gila ngeliatin kelakuannya tuh kayak yang apa ini orang begini hidupnya. Tapi intinya ya gitu. Ini seperti kasus-kasus lain di mana ini ya hanyalah masalah kecil yang dibesar-besarkan.
kemudian dia merasa jadi pusat dari dunia dan alam semesta, dia merasa menjadi paling keren, paling hebat, paling mantep sedunia. Kemudian orang-orang harus bertekuk lutut kepadanya. Dia mengaku paling cantik dan paling tampan di dunia. Kemudian dia bilang dia bisa menguasai dunia, dan kita harus mempercayai itu. Apapun yang dia bilang adalah valid, jadi kita tidak bisa ngomong apa-apa. Dunia milik mereka berdua, kita cuma ngontrak sebulan 1,5 juta. Oke, dah gitu aja. Masalahnya cuma bermula dari tidak sengaja mematikan lampu, berakhir menjadi dia yang dirujak habis-habisan sama netizen. Dan setelah lu ngeliat semua rentetan video yang tadi, lu akan sadar apa dan kenapa, juga bagaimana ini bisa terjadi. Dah, itu aja. Cabut gue mau ke Gunung Salak, mau nyuci mata sama pikiran gue biar jernih. Pedang Zabuza.